Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal ihsan wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala sahbihi ajmain. Wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang penghargaan Allah kepada Bani Adam. Ini permusuhan dan godaan terhadap manusia. Hadirin, kenapa ini diangkat? Karena kita biar tahu bahwa manusia memiliki taklif hukum, tentu ada ujian-ujian yang Dewan Penguji itu dilakukan oleh iblis dan setan, tentu akan menjadikan hamba-hambanya itu terseleksi. Dalam ujian terseleksi, apakah dia lulus atau dia ini orang yang mendapatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ujian ini. Hadirin, maka kita akan membahas tentang ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 25. Ayat 11 sampai 25. Yaitu terdapat permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ilal iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma manaka alla tasjuda idza amartuk. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minasy-syaghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundarin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha mad'uman madkhura wa laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa fakula minha haitsu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa waswasa lahuma syaitanu liyudhi'a lahuma wa ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati ila an takuna malakaini aw takuna minal khalidin.
Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yansifani alaihima min warakil jannah fanadahuma rabbuhuma alam anhakuma tilkuma syajarati wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin. Qala fiha tayyana fa fiha tamutu wa minha tukhrajun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 dari surat Al-A'raf. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, wasjudlah, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman ayat 12, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluar sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat 14, iblis menjawab, beri tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Maksudnya, janganlah saya dan anak cucu saya dimatikan sampai hari kiamat, sehingga saya berkesempatan menggoda Adam dan anak cucunya. Ayat 15, Allah berfirman, sungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. 16, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ayat 17, kemudian saya akan datangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. 18, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu karena sebagai orang terhina lagi terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Ayat 19, Allah berfirman, hei Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang dolim. 20, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang ditutupi dari mereka, yaitu aurat, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. 21, dan dia Syaitan bersumpah keduanya, sungguhnya saya adalah termasuk orang beri nasihat kepada kamu berdua.
Ayat 22, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala kedua telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ayat 23. Kemudian berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ayat 24, Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu ya tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan. Hanakumullah. Jadi kita sebagai manusia ini diberikan ujian, yaitu Bani Adam, keturunan Adam. Jadi ayat 11 itu Allah menjadikan Adam dengan sempurna. Nah, kemudian seluruh makhluk sujud kepada Adam, diantaranya adalah malaikat, dan malaikat sujud kecuali iblis. Kemudian iblis ditanya, apakah yang menghalangi kamu bersujud kepada Adam waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi iblis merasa lebih baik unsur api dibanding dengan tanah. Karena kesombongan itu, turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan di dalamnya, dan maka keluarlah, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis keluar dari surga. Nah, karena iblis keluar dari surga ini termasuk hina, dihinakan, maka iblis minta untuk waktu, ditangguhkan waktu sampai waktu mereka bangkit. Kemudian Allah menjawab, waktumu sampai kiamat. Allah berfirman, iblis menjawab, tangguhkanlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sungguhnya kamu termasuk yang diberikan tangguh sampai kiamat. Nah, makna kiamat sughron itu adalah kematian. Kiamat kubro periode. Kiamat zaman Nabi Isa setelah lahir Nabi Muhammad. Itu waktunya 611, karena Nabi Muhammad diangkat jadi kerasulan di 611 Masehi. Itu berarti periode Isa selesai. Periode Nabi Muhammad
usianya 1500 tahun, itu dikiamatkan tahun 2017. Kemudian digantikan dengan zaman kewalian mulai 2017 dengan gelar pemimpinnya Raja Wali Allah 01. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu usia 40 tahun, waktu itu tahunnya 611, gelarnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sementara 2017 adalah batas 1500 tahunnya Nabi. Kemudian zaman kerasulan diganti dengan zaman kewalian, dengan gelar pemimpinnya adalah Raja Waliullah 01. Kemudian iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian iblis melanjutkan, saya akan datangi dari muka, dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga tidak akan mendapati orang-orang yang bersyukur. Iblis ini diberikan sebagai dewan penguji. Apakah manusia itu baik atau buruk, itu akan lewat dewan penguji. Depan itu anak, belakang itu istri, kanan itu saudara, kiri itu teman. Jadi ujian iblis itu terhadap manusia ya depan anak yang diuji, belakang istri, suami istri, kanan saudara, kirinya teman. Banyak sekali yang lulus di depan, anaknya diuji, kita lulus. Ada yang nggak lulus. Di belakang juga istri diuji, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Kanan saudara, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Kiri juga teman, juga ada yang lulus, nggak lulus. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari ujian. Kemudian Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina, lagi terusir. Sungguhnya barang siapa di antara kamu sungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Azab Allah untuk iblis dan pengikutnya. Siapa pengikut iblis? Itu setan. Kemudian orang-orang kafir. Ini adalah ashabun nar, penduduk neraka. Jadi mereka adalah sudah diklaim, sudah dinyatakan sebagai ashabun nar, itu iblis dan pengikutnya, diantara setan dan orang-orang kafir.
kafir. Kemudian ayat 19, dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggal kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu berdua mendekati pohon ini lalu menjadikan kamu termasuk orang-orang zalim." Di surga ini ada pohon larangan. Adam ada di surga, Adam dan Hawa, penghuni surga. Namun ada pohon larangan. Kenapa surga ini ada pohon larangan? Dengan pohon larangan itu nanti akan jadi zalim. Karena memang Adam dan Hawa translate, sehingga masih ada larangan. Nah, kemudian ayat 20, maka setan bisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang ditutup dari mereka, yaitu aurat, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ini sebenarnya setan memang sudah tahu bahwa pohon larangan ini yang menyebabkan nanti akan terusir. Betul, kalau Adam tidak memakan buah larangan ini, pohon larangan, dia akan jadi malaikat dan akan kekal di dalam surga. Sementara targetnya Hawa, Adam dan Hawa, penghuni bumi dunia. Jadi ini adalah satu rangkaian takdirnya Allah, qadarnya Allah, bahwa bukan kesalahan Adam memakan buah, namun itu bagian dari cara Allah untuk menjadikan asbab Adam tergoda oleh setan. Maka ayat 22, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala kedua telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata bagi kamu berdua. Inilah prediksi setan, memang betul bahwa dia mendorong keduanya, Adam Hawa, untuk makan. Hawa membawa 2 buah, Adam mengambil yang kecil, buah kecil. 2 buahnya ini menjadi buah dada, sementara Adam adalah yang kecil jari jakun. Setelah makan keduanya, terbuka auratnya, kemudian ditutupin dengan pohon, dan pohon itulah terkutuk juga menjadi hancur. Itulah yang disebut pohon cemara, yang dulu lebar-lebar. Pohon cemara itu pohon yang terkutuk karena menutupi auratnya Adam dan Hawa kebuka. Hadrakumullah, ini asbab inilah sebenarnya Adam menggunakan Hawa bersama sebagai alat untuk reproduktif. Jadi dalam bahasa lain, ketika Nabi Adam bilang, ya Allah,
saya telah mendolimi diri saya sendiri, dan saya akan mengambil sikap kalau saya bersama Allah tidak mengambil buah khuldi, maka saya akan ada di surga sementara Hawa ada di bumi. Sementara engkau menjadikan aku ini sebagai penghuni bumi, maka bukanlah itu kesalahanku, namun adalah proses kami untuk bersama menuju kepada bumi dengan asbab tergoda oleh rayuan setan. Kemudian keduanya berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan kami memberi. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang merugi. Maka itu Fatalaqqa Adam diterima taubatnya, dan kemudian Allah memberikan informasi. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu punya tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Ini dalam surat dan ayat 24 bahwa Adam dan Hawa turun ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu, di antara Adam, Bani Adam dengan iblis dan setan ini menjadi musuh. Ba'dukum li ba'din adu. Maka tipu daya iblis dan setan itulah sebenarnya yang akan memperdayakan kita semua. Itulah yang akan lari dari jalan yang mustaqim, yang lurus, yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian ditetapkan bahwa Adam Hawa tempat tinggal di bumi, kesenangan juga di bumi, dan nanti sampai wafat, sampai mati di bumi. Jadi tempat tinggal, bumi sebagai tempat tinggal, kesenangan, dan bumi ini sebagai tempat kematian. Kemudian di ayat 25, Allah bilang, di bumi ini kamu hidup, jadi tempat kehidupan. Di bumi ini juga kamu dimatikan, dan di bumi juga dibangkitkan. Hanukmakumullah, bahwa ketentuan Allah yang memang sudah diskenario dari awal, bahwa bumi ini adalah tempat untuk kehidupan, kematian, dan nanti dibangkitkan menuju hadapan Allah SWT. Mari saudara-saudara kita sebagai Bani Adam ingat bahwa kita punya kompetitor, setan iblis sebagai musuh, siluman jin sebagai parasit, dan juga malaikat sebagai partner. Mari kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian hewan, tumbuhan, benda mati sebagai fasilitas digunakan sebaik mungkin untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT dan menjadi hamba-hamba yang mutakin, baik mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami dunia ini kebaikan,
di akhirat kebaikan dan terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nahwi ayati wa dzikral hakim taqabbal maghfur kana hadal wassalamu alaikum musliman wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu rahim. Subhanallah wa salam wa alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.